sahabat-sahabat Al-Quran, anak-anak Nabi semua, siswa Taman Cinta Al-Quran, yang insya Allah kita semua bersama rahmat Allah. Di hari pertama Ramadan kita telah berkumpul di sini setelah melewati perjuangan mulai fajar sampai terbenam matahari. Sebentar lagi insya Allah kita akan berbuka puasa bersama. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita mampu melewati hari pertama ini. Namun tentu kualitasnya masih harus terus kita tingkatkan. Lihat celah-celah kekurangan, lihat di mana yang masih lemah, lihat di mana kelalaian-kelalaian kita yang masih ada. Orang beriman setiap peristiwa, setiap kejadian harus dapat dibacanya untuk kualitas diri semakin baik. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup hari ini engkau menghitung atas dirimu sendiri. Indeks prestasi Ramadan kita hari pertama ini coba dihitung, kira-kira berapa nilainya. Kalau ada nilai 1 sampai 10, nilai kita berapa? Apakah 10, 9, 8 atau masih 5 atau di bawah 5? Nah, kita yang tahu tentang kualitas diri kita. Berapa ayat Al-Quran yang hari ini dapat dihafal, berapa lembar Al-Quran yang hari ini diulang, dihafal kajiannya, dipahami. Kita yang paling tahu dengan kemampuan. Maka hendaknya orang beriman selalu untuk memperbaiki diri. Anak-anak Nabi semua perbaiki diri terus. Ramadan ini kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas diri kita semuanya. Kalaulah dengan Ramadan ini kita pun belum mampu menjadi orang yang baik, maka dengan cara apa lagi? Kalau dengan Ramadan ini kita belum mampu menjadi orang yang benar, maka harus dengan cara apa lagi? Allah mengirim 1 bulan Ramadan ini maksudnya supaya dengan Ramadan itu kita keluar nanti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap perintah Allah, setiap ibadah yang Allah anjurkan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, itu pasti ada maksud tertentu. Termasuk saum Ramadan ini. Oleh sebab itu di dalam Ramadan ini kaya dengan nilai-nilai, syarat dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi itu tentu dapat diambil hikmahnya, pelajaran hanya bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itu. Ramadan ini gunakan akal pikiran kita, gunakan hati kita. Karena orang yang punya hati, yang punya otak, yang mampu menangkap apa sebenarnya maksud Allah menyuruh kita untuk saum di bulan Ramadan ini, berpuasa di bulan Ramadan ini. Ada beberapa nilai kita kaji dulu pada sore hari ini. Nilai pertama adalah soal pengorbanan. Apa nilai yang pertama yang diajarkan oleh saum Ramadan? Soal pengorbanan. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita, mendidik kita semua untuk menjadi orang-orang yang punya semangat berkorban di jalan Allah. Kita lapar, kita haus, tapi kita berani berkorban. Kita tahan haus kita tahan lapar kita. Kita capek, kita ngantuk, tapi kita berani berkorban. Kita kalahkan rasa capek, kita kalahkan rasa kantuk. Karena memang yang ingin Allah ajarkan lewat Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya jiwa berkorban, berani berkorban untuk agama Allah. Dari Banjarmasin kita jauh-jauh kemari datang. Berkorban tidak itu? Meninggalkan orang tua, ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan pekerjaannya. Kita tinggalkan segala macam kesenangan, segala macam kenikmatan di Banjarmasin. Kita kumpul di Palangkaraya ini, menguatkan jiwa kita untuk berjuang selama 1 bulan. Kita berperang, ini perang nih. Berjihad, berperang, berjuang di jalan Allah. Yang namanya orang berperang itu pilihannya 2. Kalau tidak membunuh,
kita yang terbunuh. Jangan sampai kita yang terbunuh. Siapa tuh yang terbunuh? Orang-orang yang datang Ramadan tetap tidak mampu merubah dirinya. Dia telah dibunuh oleh jin, setan, iblis. Padahal Allah katakan di Ramadan ini diikat kada? Setan, iblis diikat. Tetapi kenapa ada orang-orang yang tetap berbuat keburukan? Padahal setan, iblis sudah diikat. Barangkali dianya yang sudah jadi iblis. Iblisnya diikat, tapi yang punya diri sudah berubah menjadi iblis. Sesama iblis jangan menggoda. Barangkali kita yang sudah jadi iblisnya, padahal dia sudah diikat. Apa buktinya? Masih banyak orang yang lalai di bulan Ramadan ini. Masih banyak orang yang bermaksiat di bulan Ramadan ini. Masih banyak orang yang ngomong kotor di bulan Ramadan ini. Masih banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan ini. Itu tandanya Ramadan belum mampu merubah dirinya. Kenapa tidak berubah? Karena tidak siap untuk berkorban di jalan Allah. Di dalam surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 27, di sini Allah menjelaskan tentang dua bentuk pengorbanan. Sampai hari kiamat ada dua model pengorbanan yang untuk kita sama-sama belajar. Kita mau ikut model yang mana? Mau berkorban ala Habil atau berkorban ala Qabil? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu ma uhiya ilai kitab. Coba buka ayatnya. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Watslu alaihim Adam bil haqq. Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Itu ya. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Iz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah cerita tentang dua putra Adam ketika Habil dan Qabil diminta oleh Allah untuk berkorban. Ini ceritanya bahwa Habil dan Qabil ini menginginkan perempuan yang sama. Jadi dulu Nabi Adam kan punya anak asal lahir kembar. Si Habil ini orang kulit putih, gagah, bungas. Kembarannya bebinian, bungas juga. Si Qabil pemuda berkulit hitam, pasangannya gadis kulit hitam juga. Lalu kata Allah harus nikah silang, kawin silang. Yang si hitam dengan putih, putih dengan hitam. Habil dengan si Labudda, Habil dengan Ikrimah, Qabil dengan Labudda. Nah, pasangannya namanya Ikrimah dan Labudda. Ikrimah cantik putih, hidung mancung. Labudda ini hitam, hidungnya pesek. Kira-kira mau yang mana? Hah? Mau Ikrimah atau Labudda? Nah, ya kan? Jadi Habil ini merasa gagah. Habil merasa dia gagah ganteng, masa dijodohkan dengan cewek yang pesek? Masa dijodohkan dengan cewek yang tidak cantik? Tidak mau. Aku mau dengan Ikrimah. Oh, padahal Allah menyuruh kawin silang. Tidak mau dia mengalah. Kalau begitu kata Nabi Allah Ibrahim, atas petunjuk Allah, suruh mereka berdua untuk berkorban. Siapa yang korbannya diterima, dialah yang berhak untuk mendapatkan Ikrimah. Di sini ada yang kayak Habil, jangan sampai ada yang seperti Qabil. Ya kan? Wajah boleh jelek, wajah boleh hitam, tapi kelakuan jangan kayak Qabil. Yang ganteng, yang gagah, jangan juga seperti Qabil. Belum tentu wajah ganteng orangnya baik. Banyak juga orang ganteng, putih, hidung mancung, tapi kelakuan seperti Qabil. Sesuaikan. Kalau begitu jadilah kita Habil semua. Disuruh kawin silang, Habil sama Ikrimah, Qabil sama Labudda. Nah, itu Labudda itu artinya benang yang kusut.
Ikrimah itu artinya kemuliaan. Lihat itu. Kalau orang berkorban buruk, kalau orang berkorban jelek, nanti dia dapat yang jelek-jelek juga. Begitu tuh. Apa yang kita peroleh bergantung apa yang kita korbankan. Kalau kita ingin dapatkan yang terbaik, harus berikan yang terbaik. Kalau orang ingin dapat yang terbaik, dia beri yang terburuk, dipastikan dia juga akan dapat yang buruk. Walaupun mimpinya baik. Kenapa? Pengorbanannya jelek, pengorbanannya rendah, pengorbanannya buruk, sebagaimana Qabil yang ketika disuruh berkorban oleh Allah, yang dia korbankan adalah sayur mayur busuk. Ditaruh di atas altar sayur mayur busuk. Qabil hendak Ikrimah, tapi korbannya sayur mayur busuk. Si Qabil orang gagah, Qabil nih, putih ganteng Qabil. Salah tadi terbalik ya. Habil ini yang hitam. Qabil yang putih ganteng kayak orang Israel barangkali. Si Qabil, si Habil tadi ini. Si Qabil kayak orang-orang yang Israel putih ganteng. Habil orang kulit hitam. Jadi si Qabil ini dia disuruh berkorban, tapi yang dia korbankan sayur mayur busuk. Beda dengan Habil. Habil seorang penggembala kambing. Dicarinya mana kambing yang paling sehat, yang paling segar, yang paling gemuk, itu yang dia persembahkan pengorbanannya untuk mendapatkan Ikrimah. Sekali besok pagi dilihat, ternyata kambing sudah hilang, diambil oleh Allah, diterima pengorbanannya. Sementara sayur mayur busuk tetap pada tempatnya. Pengorbanan Qabil ditolak oleh Allah karena yang dia korbankan sayur mayur busuk. Lalu marahlah si Qabil. Qala la'aqtulannak. Kalau begitu kata Qabil, aku bunuh engkau Habil. Wah, diancamnya ini si Habil. Lalu apa jawab Habil? Qala taqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya mau menerima pengorbanan orang-orang yang bertakwa. Ramadan ini kita kumpul di sini, bekal utamanya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bukan duit, bukan bawa duit banyak-banyak ke sini, tapi bawa bekal iman, bawa bekal takwa. Kalau kalian mau menghafal Al-Quran, kalau Abi tanya nih, pasti angkat tangan semua. Siapa yang mau hafal Quran? Angkat tangan semua kan? Kalau ada yang angkat tangan, dipertanyakan imannya. Mau hafal Quran semua? Kalau ditanya, mau hafal Quran? Coba periksa bagaimana pengorbananmu untuk menjadi seorang hafiz Quran. Kalau engkau banyak malas, kalau engkau banyak mainnya, kalau engkau banyak tidurnya di sini, tidak mungkin dapat target hafalan Quran tadi. Kenapa? Pengorbananmu sayur mayur busuk seperti Qabil. Ayo Qabil? Ayo Qabil? Jawab no, but I am Habil. Aku bukan Qabil, tapi aku Habil. Habil itu menyambung, hablum minallah. Habil menyambung. Qabil itu memutuskan, kubul. Ini belakangnya namanya kubul. Nah, kan dia memutuskan tuh. Coba tiba-tiba dia yang tut, putus kan? Aduh, siapa nih? Nah, putus langsung hubungan. Nah, kalau yang kayak kemarin kalau situ, nah putus kan? Mengganggu kawan. Itu Qabil ngarannya tuh. Bebarangan aja main tembak-tembak tuh, bebarangan tuh keluar angin. Qabil tidak pada tempatnya. Paham? Ayo Qabil? No. Yang serentak, no, but I am Habil. Ayo Qabil? No. Aku bukan Qabil yang jahat, bukan Qabil yang engken, bukan Qabil yang pelit, yang medit, yang kikir, tapi aku Habil yang siap berkorban untuk memberikan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Begitu orang kalau mau sukses. Ramadan ini mendidik kita semua untuk menjadi orang-orang yang bermental seperti Habil, yang berani berkorban terbaik untuk mendapatkan Ikrimah, kemuliaan dalam hidupnya. Nama-nama itu punya arti, Masya Allah. Itu pelajaran Allah semua. Sementara kalau orang tidak mau berkorban terbaik, maka dia akan dipasangkan dengan labudha, benang kusut. Maka hidupnya kusut masai. Lihat di sini muhanya kusut masai. Mata sembab terus, muha sembab terus. Banyak guring.
Apakah ada sebab? Orang banyak melek mata ngapal Quran. Qailullah, sebelum zuhur qailullah, habis zuhur qailullah, habis asar qailullah. Qailullah apa itu? Qailul itu artinya sedikit. Sedikit tidur. Ini banyak. Itu kai namanya. Qailullah namanya. Kalau kai wajar guring banyak sudah tuha. Ini kok anak-anak muda jadi pemalas gimana sih? Paham semuanya? Ayo qabil? Buktikan ucapan itu bahwa kalian semua adalah orang-orang bermental habil, berani berkorban terbaik untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan malas anak-anak Abi semua. Jangan malas, jangan masa bodoh. Semuanya Abi tidak satu. Di sini kalian kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau lewat Ramadan ini kalian tidak memperbaiki diri, bahaya. Nanti Allah mencabut rahmatnya, bahaya. Kalau sudah dikirim Ramadan tak mau berubah juga, bahaya. Bisa-bisa nanti nyawa kita dicabut oleh Allah. Udah ini orang ini kalau diatur lagi udah mati katanya sudah. Macal benar kali diatur kata Allah, malaikat cabut nyawanya, mati langsung. Mau orang kayak itu? Abi kada mau Abi, takut Abi masih banyak dosa lagi. Ini Ramadan, kesempatan kita untuk minta ampun kepada Allah. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas diri? Banyak-banyak berkorban. Siap berkorban jiwa dan raga untuk agama Allah. Tengah-tengah malam kita memang capek, kita memang ngantuk, sudah tarawih, sudah tadarus, tapi tengah-tengah malam kita bangun, 2:30 kita bangun, mandi, ambil wudhu, berdiri di hadapan Allah. Allahu Akbar, tegak qiyamul lail. Ini orang-orang yang bermental habil. Dia berani mengalahkan malasnya, mengalahkan kantuknya, dia tegak di hadapan Allah. Gagah di hadapan Allah. Habil itu kalau di hadapan Allah gagah. Allahu Akbar, gagah, suara lantang. Itu Habil. Allahu Akbar. Muka jelek. Muka jelek. Ini tipe-tipe Qabil nih. Muka jelek tambah jelek. Kalau mau tahu muka paling jelek kapan? Lihat pada saat ngantuk. Itu muka paling jelek. Itu jelek. Apalagi kalau bersuara-bersuara. Itu setan. Kalau ada orang menguap bersuara, setan ketawa. Aku senang benar jar setan. Setan paling ketujuh kalau melihat ada orang menguap sambil bersuara. Maka tahan tuh, jangan keluar suara. Tutup kalau tangan kiri, coba tangan kirinya gini semua. Nih, pakai sini. Tutup mulutnya kalau nguap. Enggak kelihatan nah. Jadi jelek enggak kelihatan. Nah, coba buka mulutnya lebar-lebar. Kalau nguap kan terbuka lebar. Kalau kanan begini kanan, nih kanan, coba. Tutup, jangan dibalik. Kanan begini. Ini yang bersih kalau kanan. Kalau kiri ini yang bersih, ini kecebok, kiri kotor. Sini nih ya. Kalau kanan ini bersih untuk makan. Coba kanan, sini kanan. Nih. Jangan bersuara. Kiri. Begitu cara menguap sunnahnya kayak itu. Tangan kanan begini, tangan kiri seperti ini. Ya. Jadi kalian kalahkanlah malasnya, kalahkanlah bodohnya. Musuh utama kita adalah malas dan bodoh. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah orang-orang yang terbenam, orang-orang yang pendusta, yaitu orang terbenam dalam kelalaian dan kebodohan, kemalasan dan kebodohan. Malas pasti bodoh, bodoh karena malas. Oleh sebab itu datang Ramadan ini jangan jadi malas anak muda semua. Disitulah kita harus berkorban. Kalau kita ingin dapatkan nilai yang terbaik, berikan yang terbaik untuk Allah. Jadilah orang-orang yang bertipu, bermental seperti Habil yang berani mengorbankan yang terbaik untuk dapat nilai yang terbaik. Jangan jadi Qabil yang dia korbankan cuma sayur busuk saja. Bangun tengah malam, tegak di hadapan Allah. Jaga sikap, jaga akhlak, jaga persaudaraannya. Jangan banyak tidur. Kita sudah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sehari ini. Itu pelajaran dari Allah untuk kita mawas diri. Begitulah artinya ada orang yang Allah ingin memberikan rahmat di tempat ini, dia tidak mau menerima rahmat Allah. Padahal maksud Allah kan dikirim kemari supaya Allah menurunkan rahmat, tapi dia tidak siap menerima Allah. Dia rugi sendiri.
Ayo yang ada, siapkan hati kita, siapkan jiwa kita. Tinggal 10 menit lagi ya. Berapa menit lagi masuk maghrib? 30 menit lagi. Setengah jam lagi masuk maghrib semuanya sebelum azan berkumandang. Murojaah hafalan Qur'annya ya. Murojaah 5 menit sebelum azan berkumandang. Jangan lupa doa yang terbaik. Ini doa-doa yang mustajab. Ingat, berapa menit? 5 menit, 10 menit, 5 menit menjelang azan berkumandang, angkat tanganmu, minta kepada Allah permintaan yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini menumbuhkan semangat pengorbanan. Tumbuhkanlah semangat pengorbanan. Allah merahmati orang-orang yang mau berkorban, berjuang, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang, berkorban, berperang di jalan Allah, fina lanahdiyannahum subulana, baginya jalan-jalan kami. Allah tunjukkan jalannya banyak, bukan satu jalan, tapi jalannya banyak. Jadi kalau kita mau menghafal Quran, Allah akan memberikan jalan-jalan kepada kita untuk bisa hafal Quran. Syaratnya adalah jihad, bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban, jangan malas, jangan kalahkan kantuknya itu. Buan setan hari ini kalah dengan kita semua. Jangan sampai kita yang terbunuh, tapi kita yang harus membunuh. Siapa yang dibunuh? Malasnya. Bukan setan yang dibunuh. Yang dibunuh adalah malasnya. Yang dibunuh adalah kebodohannya. Yang dibunuh adalah keburukannya. Yang dibunuh adalah akhlaknya yang jelek, pemarahnya, sombongnya, angkuhnya. Di bulan Ramadan dibunuh segala macam keburukan. Tumbuhkan potensi-potensi kebaikan, dan Allah berikan kepada kita seluruh nilai kebaikan asal kita menjadi orang yang mau berkorban untuk agama Allah, berani berkorban untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Give the best, berikan yang terbaik. Take the risk, siap menerima resiko. Walau haus, walau lapar, walau ada makanan, aku tidak akan terpengaruh. Walau dikatain, walau dicaci maki, walau dihina, aku tidak akan marah. Kenapa? Aku sedang berpuasa. Ini orang yang bermental seperti Habil, yang dia siapkan jiwanya untuk mendapatkan hadiah yang terbaik dari Allah. Ayo, ini nilai yang pertama yang bisa kita dapatkan dengan Ramadan, yaitu menumbuhkan sifat pengorbanan di dalam jiwa kita semua. Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa pengorbanan. Semua orang yang sukses itu pasti karena berkorban. Semakin besar pengorbanan, maka insya Allah akan semakin besar kesuksesan yang kita raih. Tetapi orang-orang yang tidak mau berkorban, maka Ramadan ini dia tidak akan dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang hanya mendapat haus dan lapar, tapi Allah berikan nilai yang terbaik. Apa itu? Berupa turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Itulah dia hari pertama ini. 10 pertama adalah hari rahmat Allah turunkan. Ayo kita berlomba untuk mendapatkan rahmat Allah di 10 hari yang pertama ini. Berlomba kita, berjuang, bersungguh-sungguh, berkorban untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah jaminan kebahagiaan hidup kepada kita semua, dunia dan akhirat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Qur'annya, murojaah semua.